Oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang ya Bapak-bapak Ikatan Cendekiawan Muslim Kabupaten Bogor Raya, Provinsi Kalimantan Tengah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Gedung ini gedung pasca sarjana, biasa tempat mahasiswa pasca kuliah. Yang hadir ada berapa orang pasca, sedikit sekali ya, namanya juga pasca ya, pasca belajar. Dan alhamdulillah kita dibersamai hari ini kawan-kawan mahasiswa oleh bapak-bapak ISMI, ada sekitar 27 orang ya, langsung dari Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi kita akan minta sedikit sharing ilmunya, pengalamannya, bagaimana membina masyarakat di Kalimantan. Dan nanti juga dari Universitas Muhammadiyah menghadirkan Profesor Imamuddin untuk juga sharing tentang konsep integrasi keilmuan. Nah, sesuai dengan nama ICMI, ya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Ada 2 tugas. Yang pertama sebagai cendekia, sebagai intelektual yang suka tidak suka harus matang teori dan konsepnya, dan juga harus matang agamanya. Dan insya Allah Prof. Imamuddin ini juga menjadi pakar khusus di universitas yang membidani bahkan ya konsep integrasi keilmuan. Ini kampus ya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, atau juga disebut UGM-nya Muhammadiyah ya, Universitas Gamping Mengidul. Oke, tapi kalau bapak-bapak ini nggak paham ya, kalau orang Jogja paham. Jadi UMY ini UGM-nya Muhammadiyah ya. Baik, mari kita buka diskusi sharing kita hari ini dengan membaca hafal basmalah pertama-tama. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua kalinya untuk mengkhidmatkan acara kita agar lebih barokah, kita mintakan kepada Ustadz Sahadat dari NTB untuk membaca tilawah biar lebih syahdu, ya, tenang dan barokah ya pada masyarakat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو يؤمن فأولئك كان سعيكم مشكورا إنما كان لكم جزاء وما له سيع وإنا له طعاما قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وإنه كان بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها قال لهم خزنتها سلام إنه كان لخوفا طريقا قالوا لئن
له الذعب ونحن عصبة إنا إذا وجاءوا عباهم عشاء يبكون وجاءوا أباهم عشاء يبكون صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وهارث الأخيار على رسول الله وأصحابه الأخيار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Syahadan atas tilawahannya. Nanti Pak Sugi bisa langsung jadi Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran dari NTB ya, Polri Nasional kita ini ya, Mas Syahadan. Baik, ini ada Ustaz Ariandi, orang Puruk Cahung yang sudah lama di UMY di Pos Pasar Gilir. Pos Pasar Gilir yang tinggalnya di mana? Seberang ya. Warga semua dari Puruk Cahung, Tandang, jadi orang Puruk Cahung hadir di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita punya waktu sedikit untuk sharing. Insya Allah kita akan menghadirkan dua panelis. Pertama dari ISMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Bapak Dr. Lukman Al-Hakim, MAP, ya. Kemudian yang kedua, Bapak Profesor Dr. Imamuddin Mulyadi, MPh. Temanya berbicara tentang integrasi keilmuan. Ya, dalam ilmu apapun kita tinjau dalam perspektif agama. Ya, karena UMY juga punya tanggung jawab moral sebagai kampus yang berlandaskan nilai-nilai agama. ISMI sangat jelas ya punya ya tanggung jawab untuk memperpadukan, mengintegrasikan ilmu dan agama. Kita minta sedikit pandangannya ya dari dua panelis. Kita undang Profesor Dr. Imamuddin Mulyadi, Dr. Lukman Al-Hakim, MAP. Kita tepuk tangan dulu untuk memberikan suara. Prof. Jangan kecil sudah kita aja. Baik, kita punya waktu sebentar saja, Prof. Yang pertama ke Pak Dr. Lukman ya. Ini ada mahasiswa kita ini, Pasca, ada juga dari S1, Mas Japa sama Miko ya. Ada Mas Apriyadi, Pak Pasca. Baik, waktu kita persilakan punya ke Pak Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Aib, kolega saya, beliau lagi kecil, satu kampung halaman begitu kecil.
dan dia banyak menginspirasi saya. Saya ketinggalan jauh sama dia, masih muda sudah, saya doktor, dan dia sudah mau profesor. Dan doa kita doakan ya Pak, itu poin lagi. Saya izin juga Pak Prof, duluan bicara dikasih mic duluan, mau izin Pak. Sebenarnya tetap promonya Pak Profesor. Oh, topik oh izin Pak. Alhamdulillah saya diberi kelas, dikasih. Biasanya, makanya saya nggak mau Pak kasih tahu teman-teman ini kalau ada sedih Jogja. Apa terjadi saya di Semarang. Pasti saya dibukakan kelas dulu. Kalau saya sampai Malang, saya dibukakan lagi gitu. Pasti dikasih, ayo Dayak bicara tentang politik identitas. Ayo Dayak tentang bicara Islam Dayak. Iya, ayo Dayak bicara tentang politik apa saja tentang di tanah Dayak menghadapi IKN nanti sebagai penyangga. Saya kaget tadi dari MPG gitu bilang. Saya tanya, Lombok Mbes itu kan dia bilang. Ternyata dia orang Bima. Beda dia NTB memang, tapi pulaunya beda dengan Lombok. Saya 9 tahun di Lombok. Jadi kalau bahasa Lombok itu paham saya. Saya 9 tahun di sana. Ternyata dia Bima. Bima Mbes itu. Bima ini di mana? Kota. Di kota ya, kota Bima. Kota Madia Bima ya. Karena saya perlu banyak jalan. Saya mau pulangnya hampir 15 tahun dulu. Jadi pulang gitu. Tapi pulang yang bermanfaat. Mungkin para profesor, Pak Profesor, kita bicara apa Pak? Integrasi ilmuannya. Tentang ISMI ya. Nah, saya perkenalkan dulu ISMI. Saya ini ada 2 perahu yang saya bawa hari ini Pak Profesor. Satu itu ISMI, di kaki kanan saya ISMI, Ikatan Cendana Muslim Indonesia. Yang satunya Gerakan Anti Narkoba Nasional, sebelah kiri saya. Jadi 2 kaki ini harus saya bahas bersamakan Pak. Ketika dia studi banding kemarin atau tadi itu kemarin, dua-duanya sih bawa. Gak bisa tuh perahu yang satunya ketinggalan karena dia di kiri nggak harus bersama. Karena konsep strategi organisasi ketika manajemennya kita open mind, kita terbuka ke double, dan semuanya kita lakukan dengan transparan. Saya perkenalkan, saya di sini ke sekretaris ISMI mana? Pak Mutakin. Oh, silakan berdiri. Beliau SPD, MPD. Pak Ali sebagai SPD. Pak Ali, nanti kita bangun kerjasama dengan UMI. Apa bentuk kerjasama kita dengan UMI nanti? ISMI merupakan menemukan kerjasama. Nanti lembaganya itu kalau tidak salah bidang kerjasama antara lembaga itu di proyek. Putra nanti kerjasama dengan baik ya nanti. Ya. Biar kenapa? Peningkatan kapasitas atau jadi kita bicara ISMI, bicara Jogja. Tidak lagi kita melakukan lompatan. Ketika bicara ISMI, kita sudah bicara Jogja. Kita lagi bicara Banjarmasin dan Palangkaraya. Kita lakukan lompatan. Satu langkah strategisnya harus dilakukan ini. Bendahara ISMI, silakan berdiri, Pak Sarifudin. Oh, dan ke musola, ke masjid. Saya bawa juga dan sana Pak, gerakan anti narkoba nasional. Saya dipercaya itu untuk menjaga, membentengi generasi kita dari kekacauan dan kehancuran yang mana para mafia itu telah merajalela. Nah, kita ini anak-anak muda yang membentengi. Nah, ini saya perkenalkan sekretaris ISMI. Silakan, sekretaris Bernard Anar, ini Ismail Eskom MM, S2, nanti S3 di sini. Kita punya S3 ekonomi nih Pak. Berikan manajemen. Nanti kita cari sponsorshipnya dari perusahaan-perusahaan. Saya bendaharanya ISMI dan sana Pak Syahidan lagi ya, seorang entrepreneur dia memiliki beberapa usaha di kota di Purcell di sana kita ambil depan. Ya. Nah ini orang-orang hebat semua yang saya mudah-mudahan nanti ada terbuka cara berpikir mereka melakukan lompatan yang lebih jauh nanti. Tidak bicara Palangkaraya dan Banjarmasin lagi. Sudah kita ketika kita kuliahnya sudah di Jogja, difasilitasi di Jogja. Saya secara terbuka dan dari hati yang paling dalam siap menjalin kerjasama. Itu
adik-adik semua ini pasca semua ya, pasca kalau riba, ya. S1 jurusan ekonomi. Oh, kan. Dan saya sedikit bahasa daerah karena sedikit menyentuh hati dan perasaan emosional gitu. Bicara ismi dan ekonomi dan progresi ilmuwan, kami telah melakukan beberapa apa ini Pak, gerakan di sana, khususnya kegiatan bidang ekonomi. Kami lagi melakukan sebuah proposal bagaimana nanti satu masjid itu satu produk. Jadi masjid itu tidak lagi untuk ritual ibadah, tidak lagi masjid itu sebagai tempat orang hanya mengaji dan sholat, tetapi bicara masjid ini, ketika orang membuka terus sebuah makanan snack itu sudah produk. Kami sudah melakukan, tahun kemarin sudah kita mengikuti, tahun ini kita akan bereksekusi juga. Walaupun hanya itu sebuah kritik pisang. Iya, sudah kita melakukan itu. Hal yang kecil, tidak anggap itu, tapi bernilai ekonomi sebetulnya. Iya. Jadi kita ini terkadang perlu berpikir yang besar, tapi hal kecil kita lewatkan. Padahal nilai value itu sendiri ada di kecil itu. Ketika ibu tidak lagi nonton sinetron, kita sudah dia membungkus dari pisang, dari singkong. Tapi umat yang dimainkan. Nah inilah yang kami lakukan sekarang pendidikan. Kebetulan di sini saya punya honor salah satu UMKM kita, Pak Benny, silakan dulu, Benny Adianto. Dia ini produk helai bahan dampak. Helai bahan dampak itu produk jahe merah yang memang beda rasa dengan produk jahe merah yang ada di Jawa di Indonesia. Karena dalam teori Roy itu, pertumbuhan itu, lingkungan itu menentukan kan, unsur haramnya, unsur apa. Maka dalam ilmu orang ahli filsafat itu pernah menguji bahwa warna merah dengan sama-sama warna merah. Yang satunya ditanam di barat, yang satunya ditanam di timur. Mawar yang dari timur itu kembangan jauh lebih bagus dari mawar dari merah, dari barat. Dari kelas kesimpulan bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh tentang tumbuh dan kembang. Begitu juga kita sebagai manusia itu. Lalu kalau kita pengen lihat orang itu 10 tahun ke depan, tampak dia hidup di mana? Buku apa yang dia baca? Ya, dan berteman dengan siapa? Tiga itu, kita akan tahu orang ini jadi apa di 10 tahun. Tampak, ini kan hanya gitu. Karena lingkungan sangat berpengaruh 70% tentang tumbuh kembang dan shape. Buku sangat berpengaruh tentang cara berpikir. Teman, tentang dia mengasah emosional. Teman dengan preman bisa emosionalnya, bicaranya sudah tidak sama lagi. Tapi ini yang politik. Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semua, mahasiswa semua, saya berharap depan saya balik ada kelas lagi untuk saya. Saya siap. Jangan pikirkan ada dan kasih saya jadwal, saya akan balik. Semuanya itu saya tanggung. Kenapa saya bicara umum? Terharu lagi ketika kita tadi Pak Ayu sampaikan UMI ini ada UGM-nya. Kamu siswa di Indonesia dan di Yogyakarta. Kedua tadi saya tersentuh ketika acara pembelajaran itu dimulai dengan para laki-laki. Kenapa? Satu ayat yang dibacakan itu satu huruf itu akan dijaga oleh 7 malaikat. Tadi berapa huruf deh? Lebih dari 100, berarti 700 malaikat yang hadir di sini. Itu yang saya sampaikan. Nanti mungkin kita banyak menizin Pak Ali, Pak Rahman, sedikit pembukaan menjadi Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya. Mungkin singkat, tapi banyak yang harus kita dalami filosofis. Mas Opi tentu paham filosofi. Baru nikah masalahnya. Baru fresh ibu ya.
sangat bahagia sekali ya. Jadi yang kecil-kecil dulu Mas, yang besar ya, kecil dulu, besar, pelan-pelan gitu ya, dan kita menjadi orang yang besar, step by step ke orang Worjo itu. Baik ya, terima kasih Pak Dr. Lukman, luar biasa inspirasinya. Itu sederhana kawan-kawan. Ya memang kehidupan itu nggak bisa tiba-tiba langsung menjadi besar ya bro. Ya, tapi berangkat dari yang kecil, berangkat basic kita itu ya tadi kampung halaman ya. Kemudian lingkungan, dan yang paling penting secara perspektif spiritual itu adalah agama, itu basic. Jadi kalau kita terjauh dari 3 basic ini ya kita nggak bisa jadi orang. Baik, kita aturkan langsung waktunya Prof untuk berbicara tentang integrasi keilmuan ya. Jadi sharing dari ISMI ke mahasiswa, sekarang dari UMY ke ISMI. Ya, bagaimana untuk mengintegrasikan ilmu dan agama sesuai dengan tugasnya ISMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Waktunya terserah Bapak ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk berdiri. Siap, Prof. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya kepada Pak Ayib yang berinisiatif untuk mengadakan forum ilmiah. Ya. Jadi kita buat forum ini sedikit agak formal ya, biar bagus ya dan terarah. Dan yang kedua juga menyampaikan selamat datang ya dari ISMI Kalimantan Tengah ya di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, khususnya di Prodi Magister Ekonomi. Jadi sebelum saya menyampaikan materi, mungkin sedikit saya akan menyampaikan kaitan dengan Magister Ekonomi ya. Jadi kita punya prodi yang mungkin agak relevan dengan ISMI, yaitu Prodi Magister Ekonomi. Ini ada di bawah program Pascasarjana UMY. Kita menawarkan 2 konsentrasi. Pertama adalah ekonomi Islam, yang kedua adalah ekonomi pembangunan berkelanjutan. Nah, mungkin kaitannya dengan IKN tadi ya, diisi oleh Pak Dr. Lukman tadi ya, itu ada mungkin relevansinya ya bagi orang ISMI bagaimana menjaga keseimbangan lingkungan dan keseimbangan pembangunan. Saya tadi Pak Dr. Lukman juga menyampaikan ya ISMI siap menjalin kerjasama dengan UMY khususnya Prodi Magister Ekonomi. Jadi kami ucapkan terima kasih pada Pak Dr. Lukman ya, Al-Hakim selaku Ketua ISMI Kalimantan Tengah ya, yang telah membawa rombongan ya 2 kapal tadi ya Pak, luar biasa. Jadi nanti Prodi Magister Ekonomi ini kita desain sedemikian rupa ya. Kita mengadakan pembelajaran dengan model hybrid, jadi online dan offline. Jadi misalnya Bapak Ibu dari ISMI bisa ya sambil kerja di Kalimantan Tengah ya, di dinas, di pertambangan, di UMKM ya, apa mungkin hutan atau masih ada sinyalnya ya, masih bisa ya kita melanjutkan pendidikan ya secara hybrid. Monggo nanti pilihannya bisa konsentrasi ekonomi Islam atau ekonomi pembangunan berkelanjutan. Ya. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, saya diminta oleh Pak Ayib ya untuk bicara mengenai integrasi ilmu pengetahuan. Sebenarnya beliau ini ahlinya yang mengajar tentang filsafat ilmu tentang ekonomi Islam. Baik, lanjut Mas Hadan. Jadi kita tahu ya bahwa Islam itu kan terdiri dari aspek akidah, aspek ibadah, aspek muamalah. Dan ini menjadi satu kesatuan dan itulah kekhasan dari Islam. Ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tadkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Karena sebenarnya syaitan itu adalah musuh yang kita memahami memasuki Islam secara kafah itu secara akademis ya, secara filosofis ya, termasuk pemikiran kita, sampai perilaku kita. Nah sebenarnya ada apa? Ada bagian sebelum ini sebenarnya ya, cuma mungkin juga agak salah kan. Coba yang terakhir. Ada. Ya, betul. Ya. Jadi di apa? Di dalam perspektif filsafat Islam itu kan kita mengenal namanya epistemologi, ya. Ada ontologi, epistemologi, ada aksiologi. Ya. Jadi bagaimana proses pencarian ilmu dimulai dari sebuah pengamatan. Ya. Kalau kita melihat fenomena itu adalah fenomena, kalau dalam bahasa Islam namanya ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Nah, ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah ini harus dipakai dalam perspektif tauhid, ya, keesaan Allah. Artinya apa? Artinya kebebasan akademis itu harus selalu berangkat dari nilai-nilai tauhid. Keberadaan Allah itu kalau dalam kajian Islam kan ada namanya dalil akli dan dalil makli. Jadi keteraturan alam semesta itu menandai bahwa tidak mungkin alam semesta itu ada dengan sendirinya. Pasti ada campur tangan ya yang maha segalanya. Siapa itu? Allah SWT. Yang kemudian dari keteraturan alam semesta itu kemudian menimbulkan fenomena-fenomena, baik fenomena sosial maupun fenomena alam. Itu juga sebenarnya sebuah kesatuan. Nah, inilah yang kemudian bagi cendekiawan muslim ya melihat persoalan keilmuan itu adalah bingkai akidah. Dan nanti implikasinya apa? Implikasinya aspek aksiologinya, pengembangannya, aplikasinya pun juga tidak akan terlepas dari bagaimana prinsip Islam. Ya, jadi tidak mungkin misalnya teknologi tentang bayi tabung itu kemudian melanggar nilai-nilai Islam. Boleh bayi tabung dikembangkan, tapi hal itu harus kembali pada bagaimana Islam mengatur tentang maqasid syariah. Kita mengenal ya, boleh asal sel telur dan spermanya harus terikat oleh sedinan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Tidak kemudian muncul gagasan keinginan ya ingin menciptakan manusia super ya, akhirnya sperma dari para peraih hadiah Nobel itu diambil ya, kemudian ditampokkan ke wanita-wanita yang dia mau melahirkan manusia seperti tidak akan muncul di perilaku. Dan juga misalnya di dalam teknologi energi ya, akan menghasilkan temuan-temuan teknologi yang kemudian bisa merusak, hancurkan kehidupan alam semesta dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu dulu kalau melihat bagaimana Oppenheimer ya yang menciptakan bom atom itu ya, kita melihat, merasakan dan sudah menduga bahwa tanya bom atom nanti diciptakan dan dijatuhkan akan sekian banyak manusia mati. Nah inilah bagian dari tantangan cendekiawan muslim, di mana menciptakan ilmu pengetahuan teknologi tapi kemudian memberikan kemakmuran kesejahteraan bagi alam semesta. Nah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, secara umum kita melihat problem umat muslim di dunia ini adalah pertama adalah persoalan politik, ya, kemudian ekonomi dan budaya. Kita melihat bagaimana
kita tuh secara jujur ya mengakui bahwa kita itu memang sebenarnya di bawah dominasi dari peradaban lain, baik secara politik, secara ekonomi, maupun secara budaya. Lantas apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus menolak semuanya? Atau kita harus membebek semuanya? Nah, dan disinilah pentingnya kita tuh memiliki identitas kita sebagai seorang Muslim. Kalau dalam ilmu ekonomi kita mengenal ya, ada teori pertumbuhan, teori pembangunan. Kalau dalam perilaku konsumen ada teori perilaku konsumen, teori perilaku konsumen. Semua teori itu sebenarnya kalau kita runut, ya, banyak kontribusi dari sejarah Muslim. Masuk ilmu-ilmu yang lain juga, ilmu-ilmu sosial, ilmu politik juga begitu. Ya. Tapi itulah peradaban umat, ya, kemudian mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Sementara pengetahuan itu dikawal oleh orang-orang yang juga semakin tidak lepas dari paradigmanya masing-masing. Nah, disinilah tanggung jawab kita sebagai seorang Muslim, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan itu kita sikapi secara kritis. Artinya apa? Artinya sepanjang ilmu pengetahuan itu dikembangkan sesuai dengan norma-norma akademis, ya, metode ilmiah, kita terima. Baik itu ilmu pengetahuan, ilmu sosial, ilmu ekonomi, manajemen politik, ya. Sepanjang itu sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah, kita terima. Nah, tinggal kita sebagai seorang Muslim kembalikan kepada value kita sebagai seorang Muslim, ya. Nah, sehingga nanti akan muncul sebuah wajah baru pengetahuan. Katakanlah dalam ilmu ekonomi kita akan mengenal namanya ekonomi Islam, politik Islam, dan sebagainya. Terus, nah, sekarang masalahnya di mana itu, ya? Berbagai macam krisis, baik krisis politik, ekonomi, sosial, budaya, ya, dan sebagainya. Itu karena apa? Karena kurangnya visi yang jelas. Jadi kita itu kehilangan orientasi ke depan. Ya. Di umat Islam yang sudah lama tidur, ya, sejak runtuhnya kekhalifahan, dan sekarang dominasi kapitalisme, sosialisme sedemikian rupa mempengaruhi alam pikiran kita. Jadi sepertinya kita itu mengalami apa ya, kemandegan, semangat, motivasi, orientasi. Nah, ini yang perlu kita apa ya, kita bangkitkan kembali. Ya, kita bangkitkan kembali semangat umat Islam untuk tadi, ya, membawa obor perubahan peradaban berdasarkan nilai tauhid tadi, dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dan sebagainya. Ya. Peran kita sebagai khalifah fil ardh. Ya. Oke, terus, Mas. Nah, ibu apa yang dirahmati Allah, sedikit ya, kalau kita bicara mengenai ekonomi Islam, ya, ilmu ekonomi yang kita pelajari selama ini, ya, itu sebenarnya ada sesuatu yang perlu dilengkapi, ya. Apakah kemudian ilmu ekonomi yang kita pelajari itu salah? Berarti tidak salah, ya. Nah, ya, benar dalam bingkai asumsinya, ya. Jadi asumsinya asal dipegang ya udah benar. Nah, asumsinya itu apa? Asumsinya ya masing-masing ilmu kan ada asumsinya, ya. Nah, asumsi misalnya dalam teori perilaku konsumen ada asumsinya. Pendekatan kapital, pendekatan rupiah ada asumsinya. Nah, memahami ekonomi Islam, maka kita harus juga kemudian melengkapi bagaimana perspektif Islam. Artinya apa? Artinya capaian-capaian ekonomi itu harus dilengkapi dengan bagaimana perspektif Islamnya. Yaitu apa? Bagaimana mencapai kesejahteraan baik ya sampai hidup di akhirat. Nah, kira-kira apa itu tujuan dari ekonomi Islam? Pertama adalah menciptakan kemaslahatan, ya, kehidupan maslahat bagi masyarakat. Nah, pertanyaannya apakah teori ekonomi yang kita kembangkan selama ini nggak menciptakan kemaslahatan? Ya, mereka sebenarnya teorinya tuh ingin mewujudkan kemaslahatan.
Tapi dalam prakteknya muncul disorientasi. Artinya apa? Artinya dataran teori dengan dataran praktek itu seringkali tidak nyambung. Nah, disinilah peran dari cendekiawan Muslim itu. Baik dia sebagai pelaku ekonomi maupun dia sebagai pemikir. Bagaimana mengintegrasikan. Ya. Jangan sampai kemudian muncul kesenjangan antara teori dengan praktek. Nah, kita lihat sekarang ini teori ekonomi yang ada di Barat, sebenarnya teorinya seperti itu. Bagus, ya. Tapi begitu sudah sampai pada kebijakan, policy, aplikasi, ya muncul banyak kepentingan. Ya, baik kepentingan politik, jangka pendek. Nah, disinilah perlunya bagaimana umat Islam ya mengembangkan kontribusinya agar supaya perkembangan teori ekonomi selalu dibingkai dengan nilai-nilai Islam dan juga aplikasinya juga kemudian kita punya kontribusi banyak-banyak. Nah, terus yang kedua apa? Yaitu menciptakan keadilan dan keseimbangan distribusi pendapatan. Nah, ini salah satu problem yang dihadapi masyarakat sekarang ini. Ya. Jadi teori ekonomi pembangunan yang diajarkan di Barat itu sedemikian rupa sebenarnya. Mengajarkan tentang bagaimana adanya keseimbangan antara pertumbuhan dan keseimbangan. Tapi dalam realitas tetap saja pertumbuhan itu selalu menyisakan ketimpangan. Ya. Jadi ada apa sebenarnya? Yang salah itu di mana ya? Yang salah teorinya atau perilakunya? Ya. Dan di sini kita kembali kepada prinsip tadi. Selama ilmu itu dikembangkan melalui proses metodologi ilmiah yang benar, maka itu dianggap benar secara akademis. Ya. Nah, kemudian aplikasinya dibutuhkan upaya lain, ya usaha lain. Ya, inilah yang harus kita wujudkan. Ya, sama dengan misalnya kita melihat bagaimana prinsip Islam. Islam itu kan bagus ya. Kita mengajarkan tentang keadilan, kebersihan. Islamnya bagus, tapi perilaku Islamnya kira-kira apakah wujudnya bisa seperti persis seperti Islamnya di sini? Nah, seringkali kita melihat ada kesenjangan gitu ya. Kita paham, misalnya kebersihan itu adalah sebagian dari iman, an-nadhafatu minal iman, tapi kayaknya agak susah ya mencari tempat-tempat ibadah yang praktek itu. Pertanyaannya apakah Islam yang salah atau perilaku Islamnya yang perlu kita benahi? Kira-kira kayak ya. Nah, inilah tugas kita, bagaimana mempelajari value Islamnya dan kita memperbaiki perilaku keberislamannya. Mungkin juga dalam ilmu juga demikian. Bagaimana ilmu kita kembangkan sebaik mungkin, kemudian yang kedua adalah bagaimana kapasitas kita di dalam mengimplementasikan ilmu itu dalam perilaku kita. Makanya Bapak Ibu, mohon maaf ya mungkin jangan heran. Misalnya susah kita mencari Islam meskipun di mayoritas umat Islam. Dan banyak kita menemukan Islam meskipun di minoritas. Ya. Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah ke luar negeri bisa melihat ya, banyak negara-negara yang minoritas Muslim, tapi perilaku Islamnya cukup dominan. Ya, sedikit aja misalnya ini. Misalnya, saya dulu pernah ke Jepang misalnya ya, itu luar biasa Pak. Saya sampai malu orang itu ya, betapa sangat hormatnya orang itu kepada orang lain tamu ya, itu kuat sekali. Dan bagaimana perlakuan mereka terhadap terhadap penyandang disabilitas. Kebetulan kita ada dosen yang berbisnya seperti itu. Itu ternyata SOP mereka kayak gitu. Jadi begitu turun dari bandara, ditanya tujuannya memang itu dia sudah calling itu. Petugas dari mulai bandara sampai tujuan itu supaya menyediakan diri untuk membantu.
Jadi misalnya dia itu datang sendirian itu sudah siap. Ada yang dorong dan sebagainya sampai. Sebenarnya sangat ramah. Jadi setiap kali ketemu menentukan. Kalau kita naik kereta api itu ya, jadi pramugari itu kalau inspeksi itu ya, kalau mau pindah gerbong itu, pindah itu nggak langsung pindah, tapi dia menghadap dulu ke penumpang, dia hormat ini. Nah, baru dia masuk gerbongnya, lihat mau pindah, jadi santun sekali ya. Saya nggak menemukan sampah di sana, nggak menemukan orang menyudah di sana, nggak menemukan namanya lalat di sana dia. Jadi bersih gitu. Asap itu nggak ada yang membuat hitam gitu. Nah, itu contoh ya bagaimana mereka mempraktikkan Islam meskipun mereka itu bukan Muslim. Nah, kita itu sudah Muslim, alhamdulillah ya, insya Allah janjian masuk surga. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita mensurgakan dunia ini dan perilaku Islam. Ada hipotesis, ada prediksi bahwa Islam itu akan muncul di abad ke depannya. Saya tuh mikir ya, kira-kira nanti kebangkitan Islam itu dimulai dari mana? Ada dua kemungkinan. Ya. Pertama, negara-negara Muslim itu bangkit dengan berbagai macam kemajuan tentang ekonomi, industri, pembangunan, politik, dan sebagainya. Bisa, itu model pertama. Atau model yang kedua, kebangkitan Islam itu dimulai dari negara-negara maju yang mereka sekarang sekuler, katakanlah gitu ya. Itu mereka menemukan Islam dan kemudian masuk menjadi Muslim. Sekarang kira-kira ada nggak pejabat publik di Barat ya yang mereka mengkonversi keyakinan dari ateis menjadi Islam? Ada ya? Banyak sekarang. Orang katanya wali kota London itu Muslim ya. Nah, maka jangan heran nanti kalau Presiden Amerika Muslim. Wah, kan bayangkan itu ya, dan itu bisa. Presiden Muslim. Perdana Menteri Jepang Muslim. Wah, ternyata jadi Islam. Mereka sudah maju level ekonomi, politik, pembangunannya. Mereka Islam. Akhirnya Islam. Jadi bayangan saya ada dua kemungkinan ke depan ya. Ini mungkin mendekati hari kiamat mungkin ya. Tanda-tanda kita dari kemajuan Islam itu didekati dengan dua model tadi. Yang negara Muslim bangkit dengan keislamannya menuju kemajuan, yang non Muslim, yang kafir, yang ateis menemukan keyakinannya ya menjadi seorang Muslim, makanya ketemu. Bahwa dunia ini menjadi lebih sejahtera dan kira-kira. Nah itu Ibu Bapak yang saya hormati, terus dan berikutnya Mas. Dan Ibu Bapak yang dirahmati Allah, kita melihat bagaimana pesan Rasulullah SAW pada kita ya bahwa kita itu punya misi innama bu'itsu liutammima makarimal. Jadi tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak ya, akhlak itu dalam perspektif yang luas ya, akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada orang lain, akhlak kita kepada lingkungan, akhlak kita kepada makhluk yang lain, termasuk akhlak kita kepada diri kita. Itu kalau semua perspektif akhlak itu dipenuhi dengan baik, sudahlah selesai kita. Misi kita sebagai khalifatullah ilham ya. Bayangan kita ya, kalau Islam itu diterjemahkan dengan benar, dunia itu sudah menjadi kayak surga. Ya. Ilham wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Dan kami sempol politik rahmat bagi semesta alam. Dan bayangkan namanya rahmat semesta alam itu apa sih? Kehidupan yang begitu sejahtera, itu rupas dan baik. Yang kira-kira kalau saya memahami begini, peran umat Islam di dunia ini adalah bagaimana membuat dunia ini kayak surga. Sebelum nanti kita benar-benar masuk surga di akhirat. Itu ya.
Bapak Ibu yakin nggak nanti masuk surga? Insya Allah ya. Tapi ada syaratnya nggak? Apa syaratnya? Mati dulu. Repot mau masuk surga, mati dulu. Bisa nggak kita tuh masuk surga sebelum mati? Bisa. Ada nggak tanda-tandanya? Ada. Coba Bapak Ibu searching aja ya di Google itu ya bagaimana kehidupan masyarakat di negara-negara Skandinavia. Ya, di Denmark, di mana? Di negara-negara Skandinavia atau dekat kita di New Zealand misalnya. Atau yang paling dekat dengan kita di Singapura misalnya. Wah itu udah sedikit agak menyentuh suasana surga ya. Itu jadi artinya apa? Artinya inilah tugas kita umat Islam, bagaimana kita itu mewujudkan kehidupan surgawi di dunia sebelum insya Allah kita masuk surga di alam akhirat. Itulah kalau saya memahami wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau dalam perspektif Muhammadiyah namanya Islam berkemajuan. Nah, maju. Politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang itulah ramah kalian. Nah, inilah kira-kira PR besar kita. Bagaimana mewujudkan kehidupan seperti itu. Pernahkah itu terjadi? Kalau kita lihat lembaran sejarah zaman kekhalifahan itu. Ya, baik Abbasiyah maupun Umayyah. Artinya apa? Artinya secara empiris itu bukan sesuatu yang utopia, bisa kita wujudkan. Ya, kalau sekarang di mana ada, cuma sayangnya dengan nilai-nilai tauhid di negara-negara Skandinavia tadi, atau contohnya kayak di negara Jepang tadi. Nah, inilah tantangan kita, ya, bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai tauhid dalam perilaku, mengintegrasikan antara teori dengan praktek, berkait dengan bidang Islam. Baik, saya kira demikian ya, waktunya terbatas ya. Karena nanti 3:30 saya akan kelas, jadi saya ganti lainnya ini masih ada tapi tidak berapa ada. Baik, saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor atas pencerahan yang luar biasa ya. Dari kasus, kemudian dari filosofinya, kemudian dari contoh langsung ya. Baik, saya tidak perlu mengulangi, takut nanti tambah panjang speaker ketiga nanti ya. Mungkin barangkali kita buka sesi satu saja, barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu, dari kawan-kawan mahasiswa barangkali. Mas Dapa mau bertanya, Mas Dapa. Ya, Mas Apriyadi bertanya kepada siapa? Saja. Ya, langsung singkat ya. Ditujukan ke siapa? Singkat pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Andi Ruka Kalino Bojoka Minta Surga. Saya ingatkan juga. Dari mana? Saya Kapuas tapi berapa masa tinggalnya di Palangkaraya. Oke, kenapa saya diawali dengan salam? Sukses sebenarnya, karena tadi berbicara tentang bagaimana integrasi keilmuan. Hari ini kita melihat bahwasanya integrasi keilmuan, terutama di tantangan integrasi keilmuan itu sering dibenturkan pada sistem itu sendiri, terutama sistem pendidikan. Nah, makanya teringat tadi disampaikan oleh Prof. Imam, bagaimana salah satu pembangunan dari integrasi keilmuan Islam adalah bagaimana disorientasi tantangannya tadi. Nah, yang mana bahkan ketika kita mengingat runtuhnya Al-Islam ini, pada zaman Said Nursi bahkan sampai menyebut A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yang mana saking geramnya terhadap politisasi dari sistem keilmuan itu sendiri. Nah, hari ini kita melihat ada dua dinamika dalam pembangunan sistem manusia yang ada di Indonesia terutama, yang mana itu berkaitan juga sama integrasi keilmuan. Yang pertama, di tataran nasional tadi, pembangunan pendidikan, termasuk pembangunan manusia, dibenturkan dengan organisasi sistem politik yang ada, dibenturkan dengan bagaimana kepentingan oknum-oknum yang ada. Yang lagi-lagi,
tidak berakhlakan, kalau saya sebutkan, tidak berakhlakan menjalankan sistem tersebut, salah satunya adalah kurangnya dari pembangunan sistem pendidikan yang sesuai tadi. Nah, kalau di tatanan daerah, ambillah contoh kalau misalkan di beberapa daerah di Kalimantan, beberapa narasi-narasi keilmuan dan keislaman dibenturkan dengan narasi kedaerahan, terutama di suku Dayak itu sendiri. Padahal, kalau tadi kayak saya mengutip sambutan awal dari setiap suku Dayak menyampaikan adil katarino bacalamin kasaluga basengat pajibasa itu syarat dengan konsep ketauhidan. Adil katarino, adil kepada sesama manusia. Bacalamin kasaluga, bahwasanya pandangan hidup kita adalah bercermin kepada surga. Basengat kajibata, setiap hidup kita sumbernya adalah dari Tuhan sendiri. Jadi sebenarnya falsafah yang ada baik secara keislaman dan kedaerahan itu sudah membawa unsur-unsur pembangunan manusia yang sangat kompleks dan sangat-sangat komprehensif. Namun tadi sistem pendidikan yang masih ada itu menghalangi itu semua. Nah, itu sih yang saya respon dari diskusi hari ini dan pandangan-pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Aprianti. Ini contoh orang yang di Kalimantan kuliah UMG ini kayak dipromosikan UMG di Kalimantan. Kuliah di sini 4 tahun jadi seperti Mas Aprianti. Mohon Imam dan Dr. Lukman. Baik ya. Tadi saya mohon Pak Dr. Lukman yang banyak duluan karena tadi pakai bahasa Dayak saya nggak ngerti. Bagus ya. Jadi intinya sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mas Yandi ya itu adalah bagaimana proses atau dinamika pendidikan gitu ya. Yang pasti dia akan sampai pada batas-batas tertentu bersentuhan dengan nilai-nilai daerah ya. Dan juga tidak lepas dari dimensi ruang dan waktu. Sebagai contoh misalnya sekarang kita itu masuk di era milenial di mana perilaku manusianya dan infrastrukturnya juga sudah mulai berubah. Saya sekarang umurnya 60 tahun Pak Dr. Lukman ya, jadi mengalami dulu ya pada saat saya kelas 1 itu belajar hitung itu pakai itu dari rumah tuh bawa itu piting kalau bahasa Jawa namanya piting itu lidi gitu. Jadi untuk berhitung Pak 1, 2, 3 dihitung 1, 2, 3. Jadi masih mengalami gitu ya. Sekarang sudah berubah ya bagaimana metode pembelajaran ya, media pembelajaran, proses pembelajaran, lingkungan pembelajaran sudah sedemikian rupa. Nah, dan disinilah perlunya masing-masing pembelajar ya, baik dia itu guru maupun peserta itu mempersiapkan diri ya sedemikian rupa dengan perubahan itu. Artinya apa? Artinya perubahan itu jangan dipahami secara alergi. Pokoknya ini saya nggak suka kalau model belajar kayak. Tapi kalau pakai online, pakai open source itu nggak suka. Bisa ya. Jadi ya di sana sudah berubah sedemikian rupa. Ya, sumber-sumber belajar sudah berubah sedemikian rupa. Dan tinggal kita siapkan ya mentalitas kita, ya, persepsi kita sedemikian rupa. Agar supaya tantangan ya pembelajaran itu bisa dilalui sedemikian rupa untuk mencapai kompetensi pendidikan yang kita harapkan. Jadi kita harus bedakan antara substansi pendidikan dengan instrumen pendidikan. Pendidikan bisa kita modifikasi sedemikian rupa, tapi konten substansi pendidikan inilah yang harus kita terus upayakan, kita gerakkan untuk mewujudkan profil ya. Profil yang kita harapkan untuk bisa siap nanti memasuki dunia yang berubah. Nah, ini kira-kira menyikapi dari apa yang saya sampaikan tadi Mas Aprianti. Betul tadi ya, distorsi pendidikan itu bisa muncul karena sistem ya pendidikan, bahkan itu istilah lebih tepatnya namanya politik pendidikan. Ini tantangan ya, tantangan bagi pelaku-pelaku pendidikan. Maka ada istilah namanya ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum. Wah, ini repot ya. Nah,
Jadi artinya apa? Bagaimana kita eksis di tengah disrupsi pendidikan. Betul ya, kita pendidik itu ngajar di kelas itu macam-macam. Ya, kita ngobrol dengan Pak Ajib ya. Kita tuh kadang melihat mahasiswa itu macam-macam. Ada yang sangat tekun, rajin, ya, terus disiplin. Tapi ada juga yang kayak gitu ya, dari awal sampai akhir itu main game aja, tanya nggak mau maju nggak. Gitu. Jadi ini itu bagian dari sebuah tantangan pendidikan. Nah, saya kira demikian. Mungkin Pak Lukman bisa menambah. Terima kasih. Kalau dulu kita bawa Lidi ya Pak. Kalau anak sekarang bawa iPad. Mungkin 20 tahun ke depan nanti ada bawa apa gitu. Baik, nanti kalimat Dayak itu 504 suku banyak sekali. Kita bicara kepentingan dan benturan dari dalam slice disertasi saya nanti saya kirim kamu. Slice disertasi saya itu salah satu penghambatnya adalah ego kesukuan. Ketika suku ini naik, maka akan dibenturkan suku ini. Satu itu. Kedua, ada stigmatik yang saya hapus di disertasi saya itu, bahwa orang Dayak itu ketika sudah dia menjadi menganut agama Muslim, dia tidak dianggap Dayak. Sistem di dalam kita sebenarnya harus kita berbeda. Anda mengerti itu kan? Ya kan? Falsafah rumah betang kan falsafah gitu. Bukan rumah betangnya kayak yang panjang, rumah Lambi, rumah panjang, Banjarmasin, atau rumah panjang, rumah di Ponti gitu kan. Itu, tapi falsafah rumah betang kebersamaan itu tidak berlaku. Hanya satu suku yang mendiami. Suku Ngaju ya suku Ngaju, suku lain Dayak, Papua 10, Papua 9 itu berbeda. Nggak mau dia campur di dalam kita itu sendiri. Nah, stigmatik itu yang kita orang intelektual itu yang mulai menyusun itu untuk tidak terjadi konflik. Ketika orang Dayak itu ketika dibangun sekolah, khususnya dari pedalaman ya, kalau kotanya oke. Dari pedalaman itu percuma Pak. Pemerintah mengusulkan dana anggaran khusus gitu ya, dana anggaran khusus pendidikan. Itu percuma Pak dibangunkan sekolah di tengah pedalaman. Mereka tidak gunakan itu. Karena orang tua, nah ketika musim panen, anaknya dibawa ke semua atas, ke hutan untuk memanen. Dan mereka mengabaikan sekolah, dia bisa turun ke sekolah itu hanya ulangan. Sekolahnya tempat orang kampung main poli, kaca-kacanya di tempat main-main semua. Nah, rekomendasi saya, orang lain itu cocoknya sekolah alam. Gurunya yang ke sana, di komunal mereka itu. Ini proyek ini saya lakukan salah satu perusahaan batubara. Mereka akan membuat sekolah alam. Saya sandingkan metode kementerian yang sudah berapa 50 tahun yang lalu dengan sekolah alam ini. Saya yang berhasil. Apakah sekolah alam yang berhasil? Metode ganti menteri 3 bulan ganti menteri. Karena orang Kiai Janda itu tak mengenal di sekolah di ruangan itu. Itu lebih nyaman belajar dengan di kampung dalam, kayak di rumah kayak gitu ya. Ladangnya itu lebih enak. Iya, makanya nanti saya kasih di disertasi saya, itu bisa dipelajari, bisa dikembangkan ini. Itu perhatian di sistem kita sendiri itu sebenarnya di adil kata Lino Jerman bersih dari kelasangan kayu bata itu sebenarnya hanya ucapan assalamualaikum aja, tapi kita implementasi rahmatan dalam ini itu Pak Profesor, tambahan dari saya, teman-teman saya, kajian politik identitas khususnya suku Dayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembicara kita pada sore hari ini, matur nuwun Prof. Imam, terima kasih Dr. Lukman atas ilmu dan pencerahannya, dan Bapak Ibu sekalian yang luar biasa. Ya, alhamdulillah hari ini kita sama-sama mengkaji tentang integrasi interdisiplin. Ilmu tadi ya, bukan hanya agama, bukan hanya ekonomi, tapi juga budaya. Yang mudah-mudahan ini menjadi bekal kita semua untuk kembali ya ke medan kita ya di Kalimantan kan, di kampus kan, di masyarakat kan, untuk sama-sama menegakkan kerahmatan. Wa ma'alnaka ila rahmatan lil alamin. Dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik,
bil ma'ruf wal mau'izatil hasanah. Ya. Mungkin ya kita tutup saja ya. Prof Imam ada kelas, bapak-bapak di sini pun dari tadi jam 7:30 sudah ditunggu bis. Malam ini nanti ditunggu oleh Mandala Trida. Ada konser bersama. Ada konser bersama di Mandala Trida ya. Dari sore mungkin sampai malam ya. Baik, mari kita sama-sama mengakhiri secara sehat ilmiah kita sore hari ini dengan membaca lafaz. Alhamdulillah, amin. Dari kami bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri apresiasi kita semua. Mohon izin kita sama-sama berfoto. Prof Imam dan Dr. Lukman dan Apriyadi, Ariandi juga ya, semua yang ada di sini kita sama-sama berfoto bersama. Atau tetap duduk di kursi, nanti kita foto dari depan ya. Karena budayanya sekarang berbeda dari belakang bukan dari depan. Budaya akademik ya. Mari Pak, Foto dulu ya. Assalamualaikum Pak. Udah, ilmunya ngalir. Amin amin. Oh iya. Kapuas kue ikon di? Kapuas kue ikon? Kecamatan Selatan. Iya nggak puas lah. Aku ada nggak? Lanjut S2 di sini ya. Rihim lanjut S2 sini. Masa dia Kampion daftar tapi kampion daftar atau kawin rajin
Nah, ya kayak model besar wanita yang ngopian dan apa jadi udah terlalu dokter nih kita bingung ya itu begini yang kan itu masih nembak ya kesian deh Pina santai Pina Sidin. darah kan tatawan ya foto tuh ya suara tadi itu Snack sama Pim. waduh Air. aduh kecil banyak pak tapi hanya itu lupa